Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Kelas mobil crossover memang semakin menarik, apalagi para produsen saling mengeluarkan varian terbaru mobil mereka dengan banyak kelebihan yang ditawarkan. Selain itu, konsumen juga makin kesini makin menyukai kelas mobil ini. Beberapa contoh crossover yang ada di Indonesia seperti Honda HR-V yang segera akan mendapatkan pembaruan generasi ketiga, dan penantang terbaru namun langsung menghasilkan penjualan ratusan hingga ribuan unit, yakni Hyundai Creta. Dari kedua mobil ini, jika disandingkan, yang mana menjadi terbaik? Di video kali ini, kita bakalan komparasi antara Hyundai Creta maupun Honda HR-V Gen 3 ini. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, nggak ada salahnya untuk kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @bat.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mari kita mulai bahas dari desain. Hyundai Creta saat diluncurkan terlihat memiliki tampang keren, bahkan terlihat futuristik. Hal ini didasarkan oleh adopsi grill heksagonal Hyundai, di mana menyatu dengan lampu utamanya. Mobil ini menggunakan base desain parametric jewel grille yang mana juga diaplikasikan pada SUV mereka, yakni Hyundai Tucson. Sedangkan dari samping terlihat kalau mobil ini memiliki tampilan sporty serta dilengkapi juga dengan bahan berukuran 17 inch Diamond Cat Alloy Wheels. Kesan SUV di mobil ini pun makin dipertegas dengan berkat adanya penggunaan fender maupun lekungan garis pada pilar C. Sementara untuk desain tampilan belakang, mobil ini menggunakan High Mounted Stop Lamp atau HMSL yang tampil melalui lampu terbagi dua dan kesan tajam di sisi lampu Hyundai Creta ini. Sedangkan untuk bumper, mobil ini menggunakan warna silver dan juga didesain kekar, mengikuti konsep desain dari crossover tersebut. Jika dibandingkan dengan Honda HR-V Gen 3, mobil ini memiliki tampilan desain nampak lebih lebar, di mana memiliki nuansa keren. Apalagi mobil ini dengan generasi terbaru makin terlihat lebih modern serta sedikit futuristik. Kisi-kisi grill depan juga hadir di mobil ini. Lampu depan juga menyipit dan lurus bersamaan dengan grill pada bagian atas. Tentunya tampilannya ini terlihat lebih clean serta sporty dari sebelumnya. Tentunya ini juga cukup mengikuti desain dari mobil Eropa tanpa adanya kerumitan dalam penggunaan aksen chrome. Dari keduanya secara tampilan ini menyesuaikan selera. Bagi kamu yang suka dengan tampilan modern dan futuristik, bisa pilih Hyundai Creta. Namun jika ingin mobil yang bergaya sedikit ala Eropa dan lebih clean, maka Honda HR-V Gen 3 ini adalah jawabannya. Beralih ke dimensi, Hyundai Creta sendiri memiliki ukuran dengan panjang 4315, lebar 1790 dan tinggi 1630 mm. Sedangkan Honda HR-V Gen 3 memiliki dimensi dengan panjang 4330, lebar 1790 dan tinggi 1580 mm. Tentunya terdapat perbedaan keduanya dari segi faktor panjang dan tinggi yang dimiliki. Hyundai Creta sedikit lebih tinggi dari HR-V, sedangkan Honda HR-V sedikit lebih panjang dari Hyundai Creta. Masuk ke interior, Hyundai Creta memiliki interior yang terbilang mewah. Hal ini didukung oleh penggunaan warna hitam elegan serta dashboard yang keren. Pada bagian tengah terlihat kalau mobil ini sudah menggunakan electronic parking brake, membuat mobil ini terlihat minimalis. Jok yang dimiliki pun juga sangat empuk dan nyaman bagi pengguna. Sayangnya mobil ini belum dilengkapi oleh pengaturan kursi secara elektrik, di mana mampu untuk mengatur letak kursi baik maju dan mundur maupun tingkat kerebahan secara otomatis. Untuk setir, Hyundai Creta juga sudah menggunakan tilt dan juga teleskopik. Selain itu pula, area setir yang dimiliki pun terdapat berbagai macam tombol untuk mengatur MID atau Multi Information Display dan layar infotainment berukuran 8 inci. Pada bagian belakang, setir di mobil ini pun juga terdapat pedal shift untuk mensimulasikan perpindahan gigi secara manual. Berkaitan dengan MID yang dimiliki oleh mobil ini, Hyundai Creta memiliki layar berukuran 10,25 inci, namun bisa diganti tampilannya menjadi seperti model analog. Selain jok dan fitur yang juga didesain minimalis,
Kesan mewah di mobil ini makin berasa melalui penggunaan aplikasi sound system Bose yang memiliki 8 unit speaker. Adanya panoramic sunroof serta ventilated seat di mobil ini. Beralih ke Honda HR-V, untuk urusan interior, crossover ini pengguna akan dilihatkan oleh jok dual tone. Panoramic moonroof yang berada di atas jok baris pertama dan kedua, di mana memberikan kesan menawan di dalamnya. Untuk infotainment, mobil ini juga menggunakan layar model Floating Plus sistem koneksi Honda yang telah mendukung Android Auto serta Apple CarPlay. Semua varian dari mobil ini pun juga sudah mendapatkan lampu interior LED dan jok belakang lipat 60/40. Meski memiliki tampilan digital, penyetelan AC Honda HR-V generasi ketiga ini menggunakan model putar memakai 3 buah knob. Tentunya jika kita berkaca pada Honda HR-V generasi sebelumnya, bagian head unit di mobil ini tertanam di sisi tengah dashboard. Kemudian untuk pengaturan AC sudah full digital yang posisinya lebih condong ke arah pengemudi. Dashboard di mobil ini sudah menggunakan ban soft touch, bentuk palang setir lebih modern, aksen hitam glossy yang bertabut pada setir. Konsol tengah dan door trim juga kabin nampak mewah dan lega. Dari keduanya terlihat kalau crossover ini sama-sama menawarkan interior elegan dan mewah. Namun jika kamu butuh interior nyaman dan beberapa komponen fitur terbaru, Hyundai Creta adalah jawabannya. Tapi bagi kamu yang ingin lebih mengutamakan kelegaan serta tampilan minimalis modern, bisa pilih Honda HR-V generasi ketiga. Masuk ke dapur pacu, di sini kita akan bahas varian yang disediakan oleh kedua crossover ini, lengkap dengan mesin yang mereka gunakan. Hyundai Creta sendiri ditawarkan dalam 4 varian, yakni Active, Trend, Style, dan juga Prime. Dari keempat mobil ini tentunya dari segi fitur berbeda-beda. Varian pertama yakni Active. Crossover ini menggunakan mesin SmartStream 1,5 liter, 4 silinder yang dapat menghasilkan tenaga hingga 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimum 144 Nm pada 4.500 rpm. Varian ini sendiri hanya menawarkan satu pilihan transmisi manual. Berkaitan dengan mesin, Hyundai Creta sendiri ditawarkan melalui penggunaan mesin yang sama, yakni SmartStream tersebut. Untuk konsumsi bahan bakar, mesin dari Hyundai Creta ini punya tingkat konsumsi bahan bakar antara 16,8 km per liter sampai 21,4 km per liter. Sedangkan untuk Honda HR-V generasi terbaru akan dilengkapi dengan mesin 1,5 liter DOHC iVTEC yang tersedia juga dalam sistem hybrid eHEV dengan 2 motor listrik. Teknologi hybrid pada Honda HR-V ini memberikan dampak pada akselerasi dan juga linear yang nyaman di mana dapat dirasakan oleh pengguna. Untuk sistem transmisi, mobil ini menggunakan tipe CVT yang tersedia pula dalam 3 mode berkendara, yakni normal, sport, dan juga econ. Untuk mesin bensin, Honda HR-V 1,5 liter sendiri tak mendapatkan versi turbo. Sanggup menghasilkan tenaga sebesar 118 PS pada putaran 6.600 rpm dengan torsi 142 Nm di putaran 4.300 rpm. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar model WLTC ini untuk varian 2WD menghasilkan 17 km per liter. Sedangkan dalam penggunaan di jalan perkotaan 12,8 km per liter, luar kota 17,7 km per liter, dan pada kecepatan tinggi 19,2 km per liter. Dari kedua mobil tersebut dapat disimpulkan kalau Hyundai Creta lebih hemat bahan bakar dibandingkan Honda HR-V. Namun untuk tenaga yang dihasilkan, Honda HR-V masih lebih unggul dari Hyundai Creta. Terkait fitur, tentunya kedua mobil ini memiliki beberapa fitur atau kelebihannya masing-masing. Hyundai Creta memiliki fitur ADAS, fitur yang dapat digunakan oleh mobil ini seperti forward collision, blind spot, lane keeping, dan masih banyak lagi. Crossover ini juga sudah mengusung fitur Hyundai BlueLink, di mana fitur ini dapat menaungi beberapa fitur seperti SOS Emergency, Auto Collision Notification, Roadside Assistant, Stolen Vehicle Notification, dan juga tracking. Tentunya ini sangat aman untuk pengguna jika sewaktu-waktu mengalami pencurian kendaraan yang dimiliki. Tak sampai di situ, mobil ini juga menggunakan fitur Hyundai BlueLink, di mana ini bisa terkoneksi langsung melalui smartphone pemilik mobil. Hal ini memungkinkan pengguna dapat melakukan beberapa fitur dan dioperasikan secara langsung melalui smartphone. Beberapa fitur tersebut yang dimaksud seperti remote engine and climate AC,
remote door lock atau unlock, remote horn and light control, serta fitur Find My Car. Sedangkan jika dibandingkan dengan Honda HR-V generasi 3, mobil ini memiliki fitur seperti sidewall reminder, emergency stop signal, ISOFIX, dual SRS airbag, auto door lock by speed, multi-view kamera parking, alarm, smart entry system, dan cruise control. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi oleh Hill Start Assist, Vehicle Stability, Electric Parking Brake, serta Hold Start Assist. Mobil ini pun juga sudah dilengkapi oleh fitur Panoramic Sunroof, namun hanya untuk tipe Prestige. Selain itu, Honda HR-V generasi 3 ini jika resmi rilis di Indonesia, tentunya akan menggunakan fitur Honda Sensing. Dari kedua crossover ini, untuk segi fitur terlihat kalau Hyundai Creta menawarkan fitur yang canggih dan tidak main-main pastinya. Selain dapat dikoneksikan melalui smartphone, pengguna juga tidak perlu khawatir jika suatu waktu terjadinya pencurian terhadap mobil yang dimiliki. Sedangkan untuk Honda HR-V generasi 3 juga menawarkan fitur yang tidak kalah menarik, seperti Honda Sensing serta berbagai fitur keamanan lainnya menjadi kelebihan pula dari HR-V ini. Namun jika disuruh pilih berkaitan dengan fitur, saya rasa Hyundai Creta sedikit lebih unggul dari Honda HR-V generasi terbaru ini. Nah, terakhir kita bahas soal harga yang ditawarkan oleh masing-masing mobil ini. Hyundai Creta sendiri secara resmi telah dijual di Indonesia. Berdasarkan 4 varian yang ditawarkan yakni Active, Trend Style, dan juga Prime. Paling rendah yakni Active dibanderol mulai dari 279 juta rupiah. Varian Trend dibanderol mulai dari 299 juta, Style 359 juta, dan Prime sebagai varian tertinggi dibanderol mulai dari 397 juta rupiah. Sedangkan untuk Honda HR-V pada pasar Jepang, crossover ini dibanderol mulai dari 307 juta tipe G, 358 juta untuk tipe X Hybrid, 390 juta untuk tipe Z, dan 444 juta untuk tipe Play. Nah, tentu berdasarkan perbandingan di atas belum bisa menjadi patokan, karena HR-V belum memasarkan produk mereka secara resmi di Indonesia. Namun dari harga yang ditawarkan di Jepang, tentu Honda HR-V memiliki harga di atas dari Hyundai Creta. Dari kedua crossover ini, baik Hyundai Creta dan juga Honda HR-V generasi terbaru, keduanya sama-sama memiliki kelebihan masing-masing. Jika kamu ingin model canggih, desain compact, fitur keren, dan harga yang relatif, maka Hyundai Creta bisa menjadi pilihan. Namun bagi kamu yang memperhatikan dimensi, fitur, dan desain minimalis maupun after sales, Honda HR-V sangat cocok untuk dimiliki. Terlepas dari hal tersebut, tergantung berdasarkan minat dan kebutuhan dari pengguna. Kalau kamu, pilih yang mana? Nah, itu dia komparasi antara Hyundai Creta dan juga Honda HR-V generasi terbaru. Dari kedua mobil ini, yang mana paling kamu minati? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.